Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Kembalinya pendaki yang hilang di kampung gaib. Di waktu pagi bulan November, kami bersiap-siap mengemas peralatan mendaki yang kami sewa di tempat rental alat mendaki. Sudah kami rencanakan jauh-jauh hari untuk mendaki gunung yang tingginya mencapai 4.700 mdpl itu. Sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk mendaki di bulan November ini karena sudah memasuki musim hujan. Dari bulan-bulan lalu, kami belum bisa mendaki dikarenakan sibuk magang tugas kuliah. Akhirnya, kami cuma bisa mendaki di bulan November ini karena kemarin sudah menyelesaikan tugas magang dan lanjut mengerjakan skripsi. Gunung ini bernama Gunung Samalas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini menyimpan banyak kisah dan misteri yang diceritakan dari warga maupun penduduk di Pulau Lombok. Banyak yang bilang bahwa di atas Gunung Samalas terdapat istana jin dengan ratu yang bernama Dewi Anjani, yang digambarkan memiliki badan setengah ular dan setengah manusia. Pada pendakian ini, kami hanya berempat orang saja. Awalnya kami sepakat mendaki sebanyak 7 orang, tetapi 3 orang lainnya tidak jadi ikut karena ada tugas kuliah. Namaku Roni, aku sudah sering mendaki bukit-bukit indah yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan baru kali ini aku akan mendaki gunung berapi. Ayo cepat, nanti keburu hujan, kata temanku yang bernama Daniel. Iya, tunggu sebentar. Aku mau beli rokok dulu, kataku sambil berlari menuju warung yang ada di sebelah rumahku. Setelah semua peralatan mendaki kami masukkan ke dalam tas, aku langsung berpamitan kepada kedua orang tuaku. Kami berdua pun mengendarai motor menuju rumah teman yang ada di desa sebelah. Tidak lama kami pun sampai. Di sana sudah ada teman kami, Iqbal dan Rido. Akhirnya sampai juga kalian, kata Rido yang merupakan kawan kami paling tua dalam pendakian Gunung Samalas ini. Teplan sudah kamu masukkan ke dalam ransel kan, Ron? Jangan sampai setelah kita di atas gunung nggak ada alat buat goreng ikan nanti, kata Iqbal sambil tertawa. Oh sudah, kamu pinjam kan di pamanmu? Sudah, tapi satu saja ini. Tenang, kemarin aku sudah bilang ke kakek untuk meminjam pancinya, kata Rido. Di Gunung Samalas memang ada danau yang namanya Danau Segoro Anak, hasil pembentukan dari letusan gunung berapi terdahulu. Kata orang di sekitar sana banyak sekali ikan. Makanya kami membawa pancing agar nanti kita bisa memancing ikan sambil menikmati indahnya Gunung Samalas. Tiba-tiba dari arah samping rumah seorang pria lanjut usia datang dan duduk di teras rumah Rido. Ternyata itu adalah kakek Rido. Ini pancingnya, Dok, ucapnya dengan nada halus sambil meletakkan 2 buah pancing di sampingku. Kamu jadi pergi mendaki hari ini? Iya kek, ini sekarang kami lagi siap-siap. Memangnya kalian berani mendaki Gunung Samalas di bulan ini? Ini kan musim hujan. Berani kek, kami sudah sering mendaki bukit. Lagian kami kan anak laki-laki semua kek. Kami juga membawa jas hujan buat dipakai nanti bila terjadi hujan kek, Iqbal menjawab. Oh ya sudah, tapi dengarkan kakek baik-baik. Sebelum kalian masuk ke kawasan gerbang hutan di jalur pendakian, kalian jangan lupa ucapkan salam dan meludah sebanyak 3 kali. Ingat pesan kakek. Lah, memangnya kenapa kek?
kataku dengan ekspresi bingung. Lakukan saja nak, dan jangan kalian lupa membawa 3 biji bawang putih di saku kalian. Masing-masing kalian kantongi saja 3 biji. Aku pun semakin bingung dengan perkataan kakeknya Rido. Kami berempat saling memandang dengan kebingungan. Baik kek, kami akan membawa yang kakek suruh. Baiklah, kalau begitu kakek mau ke sawah dulu ya. Mau ngarit rumput buat makanan sapi. Oh iya, kakek lupa. Jangan pernah kalian berkata kotor selama berada di gunung ya nak. Ingatlah, tujuan kalian mendaki gunung hanya untuk menikmati keindahan alam. Beliau pun pergi meninggalkan teras rumah Rido. Apa yang dimaksud kakekmu ya? Padahal tinggal jalan saja, tanpa ribet-ribet bawa bawang putih segala. Mungkin kakekmu mengingatkan kita agar membawa bawang putih lebih, supaya kita membuat bumbu ikan tidak kekurangan kan? Kata Daniel sambil tertawa terbahak-bahak. Shh, jangan bilang gitu Nil. Mungkin kakeknya Rido bilang begitu kan. Gunung Samalas terkenal angker Nil. Setauku bawang putih kan memang buat menangkal jin atau makhluk gaib sebangsa gitu deh. Kataku membalas. Sudah, ayo packing ulang. Cek lagi barang-barang kalian yang belum ada. Oh iya, aku ambil bawang putih dulu ya di dapur. Tak lama kemudian suara motor dengan knalpot brong terdengar dari kejauhan dan mendekat ke arah rumah Rido. Ternyata itu Panji, teman sekelasku waktu SMA yang rumahnya satu kampung dengan Rido. Dia semakin menggeber motornya saat mendekati kami. Woi, kalian mau kemana ini? Kita mau mendaki nih. Rido keluar dengan membawa bawang putih di tangannya. Wah, Roni, kamu juga ikut ya? Iya nih, aku mau refreshing dulu lah, capek urus skripsi mulu. Widih, aku boleh kali ya ikut? Boleh ya. Lah, kamu telat, kita udah mau berangkat ini. Lagian, kamu kan juga belum ada persiapan. Lah memangnya, kalian mau mendaki bukit mana, Cuk? Bukan bukit, Panji, tapi mau mendaki Gunung Samalas. Widih, anjay, Gunung Samalas. Aku ikut ya. Tunggu, aku ambil barang-barangku dulu ya. Kakak aku punya alat mendaki, nanti aku pinjam sama dia. Gimana ya? Dia boleh ikut nggak, bro? Ucap Rido sambil menatap ke arah kami. Boleh saja lah, asal kamu bawa rokok banyak ya. Kalau aku sih nggak apa-apa, kamu ikut. Tapi kamu nggak boleh toksik ya di sana nanti. Kamu jaga kelakuannya, jangan kayak di SMA dulu. Temanku Panji ini bisa dibilang orangnya lumayan nakal. Dulu di sekolah dia sering banget dipanggil kepala sekolah karena kenakalannya. Sampai sekarang juga kata orang-orang dia masih nakal dan sering mabuk-mabukan. Ya sudah, oke lah, aku ambil barang-barangku dulu ya. Tunggu ya, awas aja kalau kalian ninggalin aku. Ya sudah, cepetan, kita sudah mau jalan ini soalnya. Iya, kalian tunggu saja, cepet kok. Kamu gak usah khawatir, Rido. Panji langsung menghidupkan motor dan pulang mengambil barang-barangnya. Nih, bawang putihnya jangan lupa kalian masukin ke saku ya, masing-masing 3 biji. Ucap Rido sambil menyodorkan bawang putih kepada kami. Setelah kami packing dan merasa semuanya sudah lengkap, kami pun menunggu Panji. Tak terasa 30 menit pun berlalu. Terdengar suara motor Panji dari kejauhan. Ayolah gasken, lambat kalian semua ini. Dek, kamu yang lambat. Sudah lama kami tungguin kamu kan? Kata Daniel dengan muka kesal. Ayo. Nih Panji, kamu masukin dulu bawang putih ini di saku celanamu. Kata Rido sambil menyodorkan 3 biji bawang putih di tangannya. Buat apa tuh bawang putih? Buat menangkal jin mungkin. Ini tuh kami disuruh sama kakekku tadi.
Bawang putih buat nakutin jin. Zaman sekarang masih ada percaya hal begituan. Sudah, masukin saja ke celanamu. Jangan banyak komen kamu. Ya sudah, sini bawangnya, kata Panji sambil mengambil bawangnya dengan nada kesal. Kami pun langsung menggendong ransel di pundak dan mengendari motor menuju Taman Nasional Gunung Samalas. Selama perjalanan, perasaanku memang sudah tidak enak. Rasanya seperti akan meninggalkan rumah selamanya. Padahal cuma mau mendaki selama 5 hari saja. Duh, kenapa ya perasaanku seperti akan meninggalkan rumah selamanya? Tumben aku kayak gini. Padahal di pendakian yang lalu perasaanku tidak seperti ini deh, kataku dalam hati. Setelah mengendari motor selama 1,5 jam, kami pun tiba di area parkir Taman Nasional Gunung Samalas. Kami pun langsung memarkirkan motor masing-masing, kemudian menuju gerbang balai Taman Nasional. Namun anehnya di parkiran ini sangat-sangat sepi, hanya motor kami saja yang terparkir. Suasananya begitu sunyi, dengan langit yang tidak begitu cerah. Di pos penjagaan terlihat ada satu orang penjaga laki-laki. Dia langsung berbicara pada kami. Kalian mau mendaki ya? Iya bang, kami mau mendaki, kataku menjawab. Kalian yakin mau mendaki di musim hujan ini? Cuma kalian saja loh yang mendaki. Lihat saja tuh parkiran kosong, tidak ada seorang pun yang mendaki sekarang. Yakinlah bang, kami ini kan laki-laki bang. Kami tidak akan pulang karena cuman turun hujan bang. Ya sudah, hati-hati ya. Kalau ada yang sakit salah satu di antara kalian, langsung turun saja ya. Di sana juga rawan longsor sekarang. Kalian jangan melewati rute pendakian yang tidak ada tanda petunjuk jalannya ya. Iya bang, kami akan selalu berhati-hati dan mendengarkan apa yang abang bilang. Alah, abang jangan khawatir gitulah. Slow aja bang, slow. Oke dah, ya sudah. Ini karcisnya dan ini plastik sampahnya. Jangan lupa ya, nanti kalau kalian sudah turun, kalian wajib membawa sampah kalian dan bekas makanan kalian ya. Tulis nama kalian di buku ini, lalu tanda tangan di sebelah sini ya. Petugas sambil menyodorkan 2 buah kantong plastik sampah besar dan sebuah buku jurnal. Setelah kami melakukan registrasi, kami pun langsung menggendong ransel masing-masing. Aku melihat jam tanganku sudah pukul 10 pagi. Dan itu menjadi waktu start pendakian kami di Gunung Samalas. Kami start mendaki dari gerbang Balai Taman Nasional Gunung Samalas pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di awal pendakian, kami langsung disuguhi dengan pemandangan rumput savana yang hijau dan luas. Sejauh mata memandang akan terlihat padang rumput hijau. Tak lama kemudian, melihat papan tanda menunjukkan pos 1 tinggal 1 km lagi. Kami pun mempercepat langkah agar nanti bisa makan siang di pos 1. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, kami pun tiba di pos 1. Kami langsung beristirahat di sana dan terdapat satu pondok yang terbuat dari kayu. Di pos 1 ini kami berada di kawasan savana, belum masuk trek menuju hutan. Bolehlah aku minta rokok kau, Cuk, kata Panji sambil menatap ke arahku. Lah, emang kamu tadi nggak bawa dari rumah? Ya ilah, mendaki elit, rokok pun sulit, jawab Daniel. Diam kau bengak, ucap Pandi dengan nada membentak. Sudah nih rokoknya, aku sambil menyodorkan rokok ke arah Panji. Kami pun juga membawa nasi bungkus dari rumah, memang sengaja agar bisa makan siang di perjalanan sebelum malam tiba. Setelah selesai makan dan istirahat beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan. Terlihat papan petunjuk untuk jarak ke pos 2 sekitar 3 km lagi. Mungkin kita akan sampai di pos 2 pada sore hari. Kami segera bergegas dengan tanah yang agak basah karena disiram air hujan, mungkin di malam kemarin. Sepatu juga terasa berat karena tanah yang menempel di gerigi sepatu yang membuat kami agak lambat dalam melangkah. Terasa kabut yang dingin sudah datang menghampiri yang juga membuat jarak pandang mata semakin berkurang.
Kami pun terus berjalan. Di perjalanan menuju pos 2 yang rutenya agak mulai sedikit menanjak, berbeda dari menuju pos 1 tadi yang lumayan landai. Setelah perjalanan yang lumayan menguras tenaga, kami pun sampai di pos 2. Aku melihat jam tanganku ternyata sudah pukul 4:30. Di pos 2 ini kami kembali beristirahat sejenak dan makan cemilan. Ternyata capek juga ya, kata Iqbal sambil menghela nafas. Iya sih, namanya juga mendaki gunung kan wajar melelahkan, ucap Rido. Dasar lemah kau, kata Panji sambil tertawa meledek Iqbal. Sialan lu Panji, awas aja kamu nanti mengeluh ya. Oke lah, itu buktian saja. Aku ini penunggu gunung ini. Dengan perkataan Panji tersebut, langsung seketika angin berhembus dari arah gunung menuju ke arah kami, yang terasa sampai menembus jaket parasut kami. Sontak saja Rido langsung menegur Panji. Weh, kamu jangan bilang kayak gitu. Kamu ada-ada saja. Kamu gak ingat apa ya? Kami tadi disuruh supaya jangan berkata aneh-aneh di gunung ini, kata Rido. Lah, memangnya kenapa? Memangnya siapa yang punya gunung ini? Memangnya ada yang tinggal di sini? Gak ada kan? Kamu dibilangin jangan ya jangan, sampai gara-gara kamu kita menjadi dapat masalah di sini, kata Iqbal dengan nada marah. Bilang aja kalian penakut kan? Sudah, jangan dibahas lagi. Kita lanjut jalan lagi dah, supaya nanti kita bisa membuat tenda di pos 3, ucapku sambil mengajak mereka. Ya udah, senternya kalian keluarkan masing-masing ya. Kamu gak lupa kan bawa senter Panji? Kata Rido bertanya pada Panji. Wanjir, kok kalian tidak bilang sama aku? Lah, tadi kan kamu bilang alat pendakian kamu punya di kakak kamu, masa tidak ada senter sih? Iya, memang lengkap. Kayaknya aku lupa masukin tadi. Kamu pasti mikirnya mendaki gunung ini sama mendaki bukit ya, yang jalannya cuma di siang hari, ucapku dengan nada kesal. Ya sudah, kalau begitu jalan dekat sama aku aja Panji, kata Rido. Kami kembali berdiri dan menaikkan ransel di punggung kami. Setelah berjalan kembali, tiba-tiba kami sudah memasuki kawasan hutan yang tadinya savana luas. Karena kabut yang membuat kami tidak sadar kalau kami sudah memasuki kawasan hutan. Terdengar suara serangga hutan pun ramai berbunyi. Kami berhenti sejenak, aku melihat jam, ternyata sudah pukul 7 malam. Oh iya, tadi kita sudah ngelewatin gerbang masuk hutan ini belum? Tanya Rido. Seharusnya sih sudah dong, kan kita sudah memasuki hutan, jawab Iqbal. Iya juga sih. Tapi kok terlihatnya tadi pas kita jalan, tiba-tiba kita sudah memasuki hutan. Mungkin kita masih belum lewat. Ini mungkin hutan kecil. Mungkin beberapa meter lagi kita keluar dari hutan ini. Ada benarnya juga sih. Ayo jalan lagi biar cepat bangun tenda nanti. Aku sudah ngantuk ini. Benar-benar capek, pengen tidur. Memang ada apa sih di gerbang hutan? Mana ada yang namanya gerbang hutan? Bukan gitu Panji, gerbang hutan tuh yang dimaksud tempat pertama kali kita memasuki hutan di jalur pendakian ini. Tapi kita kan gak lihat apa-apa tadi kan. Tiba-tiba kita masuk ke area hutan. Apa kalian gak nyadar? Apa kita benar-benar sudah lewat nih? Apa kita balik aja dulu kali ya? Mengucapkan salam seperti apa yang dibilang kakekmu Dok, ucap Iqbal. Wah, kau gila kau balik lagi. Ini sudah setengah jalan. Sebentar lagi sampai kok ke pos 3. Lagian gerbang hutan yang kalian maksud itu ada di depan. Itu cuma hutan kecil, ucap Panji. Iya juga sih. Kalau kita balik juga akan menyita banyak waktu. Ayo jalan aja lah, timpal Daniel. Kami berjalan dan tiba-tiba terasa air menetes dari dedaunan di atas pohon, dan ternyata hujan gerimis telah turun. Kami mempercepat langkah agar segera sampai ke pos 3, dan setelah berjalan terus-menerus, akhirnya kami pun sampai di pos 3.
Di sana juga terdapat pondok yang terbuat dari kayu dan menggunakan atap dari rumput ilalang. Hati kami pun merasa lega dan kami langsung membangun tenda di sana. Aku melihat jam menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Setelah tenda kami dibangun, kami langsung memasak mie instan yang dicampur dengan telur rebus yang sudah kami rebus duluan di rumah. Kami menikmati makan malam dengan lahap karena perjalanan yang melelahkan ditambah dengan dinginnya Gunung Samalas. Untung saja setelah kami sampai di pos 3 ini hujannya sudah reda. Setelah makan, kami pun lanjut istirahat. Di sini kami memakai 2 tenda. Satu tenda isinya 3 orang, yaitu aku, Daniel dan Iqbal. Sedangkan tenda yang satunya diisi Panji dan Rido. Jadi malam itu kami bermalam di pos 3 dan akan melanjutkan perjalanan esok pagi. Ran, bangun Ran. Terdengar suara Iqbal memanggil namaku saat aku sedang tidur. Ran, bangun Ran, temenin aku buang air besar yuk. Sakit perut nih. Kenapa? Ada apaan sih? Aku sakit perut nih, temenin aku buang air besar yuk. Aku sudah gak tahan lagi. Kamu ada-ada saja. Tadi sebelum tidur kenapa kamu tidak buang air? Ngantuk aku, kataku dengan nada kesal. Mau gimana lagi Ron? Aku sudah sakit perut nih sekarang. Ayo temenin aku. Aduh. Ya udah, ayo. Aku melihat jam tanganku menunjukkan pukul 3 pagi. Aku kemudian membuka resleting tenda dan melihat keluar. Angin langsung masuk ke dalam tenda kami. Aku keluar duluan dari tenda, kaki kananku langsung menyentuh tanah dan tanah terasa dingin sekali. Tanpa berlama-lama, aku langsung memasang sepatu dan berdiri. Aku memandang ke langit, tidak terlihat bintang sama sekali. Karena langit dalam keadaan mendung, ditambah lagi dengan kabut tebal yang menyelimuti area camping kami. Ayo Bal, cepetan pasang sepatumu. Lama nih. Iya Ron, tunggu sebentar, sabar apa? Jangan lupa bawa tisu basah tuh di tas. Iya, ini sudah aku bawa. Kami berjalan ke belakang tenda sambil sesekali memandang ke arah tenda Rido dan Panji. Tampaknya mereka terlelap tidur. Aku kemudian terus lurus berjalan dengan diikuti Iqbal di belakangku. Setelah beberapa meter jauhnya dari tenda, aku menyuruh Iqbal untuk buang air besar di sana, antara 2 pohon besar. Dengan jarak 5 meter, aku menunggunya dengan duduk di sebuah batang kayu yang tumbang. Suhu dingin ini membuatku tidak betah dan ingin segera memasuki tenda, membuatku terus menggigil. Membuatku terus memanggil Iqbal agar lebih cepat. Bal, cepetan Bal. Kamu lama banget sih, dingin nih. Iya, sabar, sebentar lagi kok. Setelah 3 menit kemudian aku kembali memanggilnya. Bal, cepetan Bal, dingin aku. Lama banget lo. Woi bocah. Jangan aneh-aneh lah, jangan nakut-nakutin gue. Apa nak? Entah suara datang dari mana, tiba-tiba menjawab dengan suara berat dan menyeramkan. Seketika aku berlari terbirit-birit meninggalkan Iqbal sendiri. Nafasku tak beraturan. Setelah sampai di depan tenda, aku langsung melepas sepatu dan masuk ke dalam tenda. Ternyata Iqbal sudah ada di dalam. Loh Bal, kamu kok sudah di sini Bal? Kataku kebingungan. Aku kan sudah di sini dari tadi. Aku dengar kamu bilang, Iqbal cepetan dong. Terus aku langsung lari ke arahmu, tapi tadi aku nggak lihat kamu. Tapi tadi aku lihat kamu bengong dan diam aja. Jadi aku berjalan sendiri ke tenda. Aku kira kamu tadi sengaja Ron. Alah, bengong matamu. Aku tadi manggil-manggil kamu, tapi kamu gak nyaut sama sekali. Buset, aku lumayan lama menunggu kamu tadi kan. Lagian mana pernah aku bengong tadi. Aduh, kalian ribut banget, ada apaan sih? Daniel bergumam dengan mata tertutup. Yang bener kamu Ron. Jelas-jelas kamu tadi aku lihat bengong kok, makanya aku tinggalin. Ya ngapain aku bengong gak jelas tengah hutan, kataku dengan nada kesal.
Lah terus tadi ngapain kamu lari kayak orang ketakutan begitu? Di sini aku belum berani menceritakan ke Iqbal apa yang aku alami tadi pada saat aku sendiri duduk di kayu yang tumbang itu. Gak ada apa-apa kok. Aku cuman pengen cepet aja masuk ke tenda, soalnya di luar dingin banget. Ya sudah kalau gitu tidur lagi lah, aku ngantuk banget nih, kata Iqbal sambil memakai sleeping bag. Kemudian aku menutup resleting tenda. Belum menutup sepenuhnya, aku melihat sebuah cahaya dari kejauhan berwarna hijau redup. Aku melihatnya dengan penasaran. Apakah ada yang berjalan mendaki di malam yang dingin ini? Posisi cahaya itu persis di jalur pendakian yang pernah kami lewati tadi. Aku bingung sendiri, kemudian tanpa berlama-lama lagi, aku pun menutup pintu tenda dan memakai sleeping bag. Aku langsung merebahkan badanku dengan pikiran yang bingung. Siapa orang yang menjawab panggilanku ketika aku memanggil Iqbal tadi? Dan cahaya hijau apa yang di luar tadi? Aku tidak bisa tidur dengan pikiran seperti itu. Kemudian aku kembali bangun dan membuka sedikit pintu tenda untuk melihat lagi cahaya apakah itu. Namun cahaya itu sudah tidak ada lagi ketika aku melihatnya. Aku memandang jam tanganku kembali, ternyata sudah jam 4 pagi. Aku segera kembali tidur karena alarm HP-ku pasti akan berbunyi sebentar lagi karena aku mengaturnya di jam 5 pagi. Suara alarmku berbunyi di samping telingaku, membuat aku segera menggenggam HP-ku untuk mematikannya. Aku melihat Iqbal dan Daniel tidur terlelap. Ron, kamu sudah bangun belum? Kata Rido memanggil dari tenda sebelah. Iya dok, aku sudah bangun. Ron, kamu sudah masak air belum buat kita ngopi? Biar aku masak nasi nih. Ya udah nanti aku masak. Daniel dan Iqbal kemudian terbangun dan duduk dengan mata yang masih terlihat mengantuk. Aku langsung memasang gas kaleng ke kompor portabel dan langsung merebus air untuk kita ngopi. Setelah beberapa saat, air pun matang dan kami menikmati secangkir kopi yang hangat di suhu gunung yang dingin. Setelah ngopi, kami langsung keluar dari tenda dan terlihat cahaya sudah mulai masuk antara sela-sela dedaunan pohon. Nasi pun juga sudah matang. Tadi malam aku melihat cahaya hijau tahu di luar tenda pada saat aku menutup pintu tenda, kataku dengan nada takut. Yang bener, cahaya apa itu Ron? Alah, palingan cuman perasaan kamu saja itu. Mana ada cahaya di tengah hutan seperti ini? Kan cuma kita berlima saja yang mendaki di gunung ini. Sela Panji. Aku serius cuy. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu memang nyata aku lihat. Alah, jangan bohong kamu Ron, jangan nakut-nakutin gitu. Kita kan jadi beneran takut nih, ucap Daniel. Iya Ron, jangan ngarang deh. Apa mungkin itu yang membuat kamu lari terbirit-birit tadi malam ya Ron? Bukan, aku semalam lari terbirit-birit itu karena ada seperti suara kakek-kakek yang menjawab panggilan aku ketika aku manggil kamu tadi Bal. Mana ada kakek-kakek yang mampu mendaki gunung ini Ron? Palingan kamu cuma halusinasi Ron. Kamu aja Ron, kamu kan tadi malam aku lihat juga melamun pas aku dulan ke tenda kan? Beneran, sumpah deh, makanya aku bingung juga kok bisa ada orang selain kita yang mendaki. Mana itu suara orang tua renta lagi. Ya elah, palingan itu suara monyet. Di hutan itu kan banyak monyet. Itu cuman perasaan kamu saja Ron. Coba nanti malam biar aku yang manggil. Bakalan dijawab gak aku sama monyet itu? Kata Panji dengan nada menantang. Panji, kamu memang gak bisa ya jaga omongan. Sialan kamu ya? Kata Daniel dengan nada marah. Sudah jangan diperpanjang, nanti jadi ribut. Kamu juga sih Panji, jangan seenaknya kalau ngomong. Jaga ucapanmu, ini kita kan di gunung. Ya ampun bos, gitu aja marah kalian itu, kata Panji dengan senyum meledek. Kami pun terus berjalan mendaki dan kami menemukan sebuah papan tenda dengan tulisan Bukit Penyesalan.
Jadi inilah bukit yang seolah-olah membuat kita menyesal mendaki karena medannya yang curam. Banyak teman-teman yang pernah mendaki Gunung Samalas ini yang menceritakannya padaku. Sialan, oh ini ternyata yang namanya Bukit Penyesalan, kata Panji dengan nada kasar. Iya Nji, ini namanya Bukit Penyesalan, kataku menjawab. Ya sudah, kita jangan melewati rute-rute ini. Kata teman aku yang pernah mendaki di gunung ini, ada rute tercepat supaya kita sampai ke pos 4 dan tidak melewati bukit-bukit sialan yang melelahkan ini. Panji, kamu jangan aneh-aneh lah Panji, ikutin sajalah jalur ini, ucap Rido. Iya, kita jangan melewati rute yang dilarang. Apalagi kata kakek Rido kan, kita tidak boleh melewati jalur yang tidak ada tandanya. Anjay, kalian semua penakut ternyata. Kakek-kakek pikun juga kalian percaya. Dia itu sudah tua. Mana mungkin dia tahu jalur pendakian. Pasti dia belum pernah mendaki kan. Hihi. Panji, kamu jangan menjelek-jelekan kakekku ya. Sialan kamu itu, kata Rido marah. Suara gemuruh dari atas awan yang menandakan kalau sebentar lagi akan turun hujan. Jadi gimana nih? Hujan sudah mau turun nih. Kita harus segera sampai ke pos 4 supaya kita bisa berteduh di pondok yang ada di pos 4 itu, kata Daniel dengan nada panik. Iyalah, makanya kalian ikuti kataku. Kita lewat jalur tikus itu saja supaya kita cepat sampai. Tiba-tiba tetesan demi tetesan air hujan jatuh membasahi topi kupluku. Kami pun panik dan segera mengeluarkan masing-masing jas hujan plastik dari ransel. Kami memakainya dengan cepat dan kembali menggendong ransel. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 9:30 pagi. Ya udah, kita ikut kamu, tapi kalau rutenya berbahaya kita kembali ke jalur ini ya, kata Rido dengan nada terpaksa. Ya sudah, ayo cepat, jangan lambat-lambat kalian, kayak siput aja kalian itu. Kami pun terpaksa melewati jalur yang tidak semestinya dilewati oleh para pendaki. Kami melewati rute pendakian yang tidak resmi agar cepat sampai di pos 4. Di tengah perjalanan, hujan gerimis yang membuat jalanan menjadi licin. Memang rute ini treknya tidak ekstrim seperti rute Bukit Penyesalan tadi. Tak lama setelah perjalanan ini, kami melihat sebuah batu besar yang permukaannya diselimuti lumut hijau yang di sisi kanan jalur pendakian. Terlihat di atas batu itu bekas sesajen bunga rampai yang sudah layu yang sebagian jatuh di tanah. Aku merasa heran siapa yang menaruh sesajen di sini karena sudah sangat jauh dari pemukiman warga di kaki gunung. Kami tetap berjalan pada rute pendakian dengan Panji yang menjadi pemimpin jalan. Setelah beberapa jam berjalan, hujan tampaknya sudah reda. Kami berhenti untuk beristirahat dan minum sejenak. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Karena perut sudah lapar, kami memutuskan untuk sekalian makan di sini. Aku mengeluarkan kompor portable dan langsung memasak air untuk merebus mie instan. Maklum, karena kami belum sampai di pos 4, jadi kami tidak memasak nasi, hanya memasak mie untuk menunda lapar dan menambah tenaga. Tidak berlama-lama istirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali. Setelah kami berjalan, beberapa menit kemudian melihat seekor ayam hutan. Spontan, Panji langsung mengejarnya ke arah kanan dari rute pendakian. Anjay, ada ayam cuy, tangkap yuk. Enak nih kita panggang nanti. Panji, jangan dikejar, ucap Rido. Goblok banget lu Panji. Mana bisa kau kejar ayam hutan, timpal Daniel. Udah jangan dikejar Panji, udah, kataku. Tanpa menghiraukan perkataan kami, Panji pun langsung mengejar ayam hutan itu. Jarak beberapa meter, Rido mengikutinya di belakang. Aku ikutin dia ya, kata Rido sambil berlari. Kami bertiga duduk istirahat sambil menunggu mereka. Sudah 20 menit sejak mereka berdua mengejar ayam itu, mereka tak kunjung tiba. Kami pun menyusul mereka dengan berjalan.
Arah mereka mengejar ayam hutan itu ternyata hutan yang lumayan lebat, banyak pohon yang tumbang. Kami bertiga terus berjalan lurus ke arah mereka berlari. Tak lama kemudian, kami menemukan kembali sebuah batu besar persis seperti batu yang ada sesajen di atasnya yang kami lewati tadi. Aku kembali bingung kenapa batu ini kami temukan lagi. Padahal arah kami mengejar mereka tidak memutar, tapi lurus ke kanan dari rute pendakian tadi. Setelah kami melewati batu itu, tiba-tiba hawa di sekitar terasa berbeda. Rasanya seperti badan menjadi ringan dan suhu dingin tiba-tiba berubah menjadi agak hangat. Sangat berbeda dari suhu sebelumnya. Lah, kok aku tiba-tiba jadi hangat ya? Ucap Daniel. Iya nih, kok tiba-tiba badanku jadi hangat? Tadi kan dingin banget ya? Timpal Iqbal. Aku berpikir positif, mengatakan itu cuman perasaan kalian saja. Mungkin ini karena hutannya agak lebat, jadi suhu dinginnya terhalang oleh dedaunan ini. Padahal aku sedikit merinding dengan keadaan yang tidak wajar ini. Kami bertiga terus berjalan dengan kondisi jalan agak menurun dan semak-semak yang agak lebat. Sesekali kami memutar untuk menghindari semak yang setinggi pundakku. Namun di sini tidak ada bekas semak yang diinjak orang, padahal kan Panji dan Rido berlari ke arah sini. Setelah sekitar 10 menit berjalan di semak-semak, tiba-tiba kami keluar dari hutan lebat dan kemudian tiba-tiba melihat area persawahan yang ditanami padi. Area persawahan agak menurun lurus, mungkin karena lokasinya di dekat gunung. Kami bertiga melihatnya sangat aneh dengan pemandangan ini. Seakan tidak wajar. Padahal jarak kita dari pemukiman warga tadi, rute pendakian sangatlah jauh. Bahkan kita sampai bermalam di jalan untuk mencapai rute tempat kita tadi. Aku kemudian melihat jam tanganku, tiba-tiba jam digitalku mati. Entah kenapa aku tidak tahu. Padahal tidak pernah terbentur benda apapun yang akan membuatnya rusak dalam sekejap. Aku kemudian mengeluarkan handphone dan melihat tidak ada sinyal sama sekali di sini. Aku merasa bingung, kenapa di dekat kampung malah tidak ada sinyal. Padahal di pos 1 saja kami sudah masih mendapatkan sinyal walaupun masih 3G. Kok tiba-tiba ada persawahannya di sini? Kayaknya nggak masuk akal deh. Kita kan dari gerbang pendakian tadi sudah sangat jauh berjalan, kata Iqbal kebingungan. Ya Bal, mungkin memang ujung dari desa tempat pintu masuk pendakian itu kali. Kataku mencoba untuk tidak membuat suasana menjadi tegang. Nggak masuk akal lah bro, kalau ini adalah ujung desa. Iya juga sih, soalnya kan jauh banget dari parkiran, kata Iqbal dengan bingung. Ya sudah, ayo kita jalan dulu, siapa tahu ketemu petani. Kita tanyakan saja. Apa mereka melihat Rido dan Panji enggak? Kemudian kami berjalan di pematang sawah dan berjalan lurus saja ke bawah. Tidak lama kemudian dari kejauhan kami melihat perkampungan, persis seperti kampung-kampung pada umumnya. Kami kemudian ke sana dan sampai di rumah pertama dari kampung itu. Kami segera melepaskan jas hujan plastik yang kami pakai dan memasukkannya ke dalam ransel. Karena hujan memang sudah mereda dan di sini juga sangat cerah, di depan rumah itu aku melihat gang kecil dan jalannya berupa tanah, seperti gang-gang kampung pada umumnya. Tidak ada kejadian aneh di kampung ini. Tanahnya juga aku lihat sangat kering, seperti tidak pernah terjadi turun hujan. Padahal tadi di hutan itu kami diguyur hujan sangat lebat. Aku kemudian masuk ke rumah itu. Terlihat sangat sepi, tidak ada orang. Aku berpikir mungkin pemilik rumah sedang keluar. Kemudian kami berjalan menyusuri gang kampung itu. Sungguh aneh, tidak ada orang yang kita temui sama sekali. Kampung yang biasanya ramai, anak-anak yang berlarian di gang seperti biasanya. Di kampung ini tidak ada sama sekali. Aku berpikir mungkin mereka belum pulang sekolah. Setelah menyusuri gang kampung selama beberapa menit, kami berpikir kok ada yang aneh. Kami sudah berjalan beberapa menit,
kenapa tidak menemukan orang satupun di kampung ini. Ini yang membuat aku sangat merinding. Kenapa kampung ini seperti kampung mati yang tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Aku lihat-lihat juga halaman rumahnya di sini sangat-sangat kotor. Dedaunan berserakan seperti tidak pernah disapu sama sekali. Kami kemudian menemukan sebuah kios kecil seperti kios di perkampungan biasanya. Namun kiosnya tutup. Kami bertiga duduk di teras kios untuk menunggu orang yang lewat agar kami bisa bertanya kalau kami sedang berada di kampung apa. Kemudian kami mengeluarkan HP masing-masing dari saku celana. Anjrit, kok nggak ada sinyal sih ya? Aku mau nelpon si Rido nih, kata Iqbal dengan kesal. Iya nih Bal, aku juga nggak ada sinyal. HP kamu gimana Ron? Ada sinyal nggak? Iya sama, aku nggak ada sinyal. Memang ini kampung nggak ada sinyal sama sekali kali ya? Aneh banget ya di sini nggak ada sinyal. Mungkin aja Nil, soalnya ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum masuk sinyal HP. Atau mungkin di kampung ini cuma bisa pakai SIM card tertentu aja Nil. Kataku berkata positif, padahal dalam hati sudah sangat-sangat merasa heran. Kami pun kemudian memasukkan HP ke dalam saku masing-masing. Ya udahlah, kita istirahat di sini aja, aku ngantuk banget nih, kata Iqbal sambil merebahkan badan dan ransel sebagai bantal. Kamu malah tidur, katanya mau mendaki Bal, kata Daniel. Iya nih Nil, aku juga capek banget. Kita rebahan di sini dulu yuk. Siapa tahu Rido dan Panji lewat sini nanti, kataku sambil merebahkan badan. Ya udah deh, tapi jangan ada yang tidur ya, nanti barang-barang kita dicuri orang lagi, ucap Daniel. Iya Nil, aku rebahan doang. Belum 3 menit, mataku tiba-tiba merasa sangat mengantuk dan berat. Aku melihat ke Iqbal dan Daniel, ternyata mereka sudah tidur pulas. Tiba-tiba aku juga tertidur karena sudah tidak kuat menahan kantuk. Suara ribut orang-orang seketika membangunkanku dari tidur. Aku melihat sekitar, tiba-tiba kampung yang tadinya sepi sunyi menjadi ramai. Banyak anak-anak bermain di sekitar gang. Ibu-ibu sedang menyapu halaman serta bapak-bapak yang membawa cangkul sepertinya hendak mau ke sawah. Dan kios yang tadinya tutup tiba-tiba sudah terbuka. Namun anehnya pemilik kios tidak membangunkan kami. Pendakian kami sudah jelas gagal karena Panji dan Rido yang menghilang entah kemana. Kalau kami kembali ke jalur pendakian, tempat pertama kali Panji mengejar ayam itu tidaklah mungkin karena kami tidak mengingat betul jalan mana yang kami lewati tadi. Yang kami ingat hanya sebuah batu besar yang kami lewati. Aku jadi khawatir kemana perginya Rido dan Panji. Apa mereka tidak sampai di kampung ini dan masih tersesat di hutan, kataku dalam hati. Aku kemudian membangunkan Iqbal dan Daniel. Nil, bangun Nil, kataku sambil bangun menggerakkan badan mereka. Lah, kok rame ya? Kata Daniel sambil mengusap matanya. Lah iya, kok jadi rame ya? Ini jam berapa sih? Iqbal bangun sambil mengeluarkan handphonenya. Aku juga mengeluarkan handphone. Aku lihat jam di HP-ku pukul 8 malam. Sudah jelas jam di HP ini tidak tepat karena langit masih keadaan terang. Sepertinya sudah sore dengan warna oranye-oranye di langit. Cuy, jam berapa di HP-ku kok nggak tepat ya? Salah ini kali, kata Iqbal dengan raut muka kebingungan. Iya Bal, punyaku juga gitu nih. Terdengar cacing-cacing perut Daniel yang sudah meronta-ronta. Aku lapar nih, Daniel sambil memegang perutnya. Iya sama, aku juga lapar nih. Kita makan aja dulu yuk. Kita beli roti di kios ini, kataku sambil menunjuk ke arah kios. Ayolah, biar aku yang beli, kata Iqbal sambil mengambil uang di saku. Pak, permisi Pak, Bu, beli. Bal, coba panggil lebih keras Bal, mungkin orangnya ada di dalam.
Permisi, beli. Bu, beli. Dengan nada lebih keras, Iqbal memanggil sang penjual. Kok nggak ada yang keluar ya? Mungkin lagi di dapur kali, Bal. Coba tunggu bentar. Aku sambil melihat jualan apa yang ada di toko ini. Terlihat tidak ada yang berbeda seperti kios pada umumnya. Namun setelah lama aku amati, ternyata aku melihat keanehan dalam semua barang dan makanan yang dijual di sini. Ternyata semua tulisannya merek kue atau snack dan barang-barang lainnya dalam keadaan terbalik. Sungguh tidak masuk akal. Aku terus memandangnya dan mengamati kalau mataku memang tidak salah lihat. Coba deh lihat merek biskuit ini, kataku sambil menunjuk dengan tangan. Lah iya itu, kok bisa gitu ya? Apa percetakan namanya salah kali? Kata Iqbal. Aku mencoba memegang salah satu biskuit yang digantung di depan kios. Tidak ada bedanya dengan di tempat lain, hanya tulisan dan mereknya yang benar-benar terbalik. Pak, beli, kata Iqbal memanggil kembali, berharap ada yang keluar dari kios. Tetapi memang tidak ada yang keluar. Ah, udahlah Bal, kita masak nasi aja di sini. Mungkin pemilik kiosnya lagi keluar mungkin. Kita mau masak di mana ini? Apa boleh kita masak di teras ini? Coba kita cari halaman masjid atau area lapang tempat kita bangun tenda. Nanti kita juga bisa sekalian masak di sana. Ini kan juga sudah mau maghrib. Iya juga sih. Ini sudah mau malam. Ayo jalan. Siapa tahu nanti kita ketemu sama Rido dan Panji juga kan? Kami semua kembali menggendong ransel di pundak dan berdiri. Pada saat kami akan meninggalkan kios, Daniel tiba-tiba bilang, tunggu. Coba deh lihat muka mereka. Kok datar, tidak ada ekspresinya ya? Aku melihat orang-orang di sekitar. Benar saja, muka mereka semua tanpa ekspresi dan semuanya hanya memandang ke depan. Muka mereka semua agak pucat, dingin tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Dan aku amati juga, semua yang mereka lakukan itu diulang-ulang terus-menerus. Aku melihat ke sebuah halaman rumah, ada ibu-ibu yang sedang menyapu dedaunan di halaman rumahnya. Tetapi tidak berpindah-pindah posisi dan terus diulang-ulangi lagi gerakannya. Kemudian aku melihat ke anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran memutari sebuah pohon, tetapi terus-menerus berputar tanpa henti. Bapak-bapak yang aku lihat merokok sambil mengobrol dengan bapak-bapak yang lain, aku lihat juga gerakannya terus diulang-ulang kembali. Bahkan orang tua yang aku lihat akan pergi ke sawah itu tiba-tiba lewat di depanku, padahal tadi sudah lewat. Sepertinya semua kegiatan yang dilakukan di perkampungan ini diulang terus-menerus, seperti ada dalam mimpi. Tapi semua wanita yang ada di kampung itu mukanya putih dan sangat cantik. Aku seketika menjadi merinding. Gue jadi takut ya. Lihat mereka semua, sepertinya mereka tidak melihat kehadiran kita, kata Iqbal tiba-tiba. Iya ya, ayo kita cepat pergi dari sini, kataku sambil menaruh baju Daniel. Coba kita tanya pada bapak yang ngobrol itu dulu, di mana ada musola. Aku kemudian memberanikan diri untuk menyapa bapak-bapak yang sedang merokok sambil mengobrol itu. Permisi Pak, Assalamualaikum. Pak, kami boleh numpang nanya? Seketika kegiatan yang diulang-ulang itu berubah dan bapak itu kemudian langsung menatapku dan tersenyum. Iya nak, mau tanya apa ya? Pak, mohon maaf, musola di kampung ini ada di mana ya Pak? Kami mau ke sana Pak, kataku dengan ramah. Oh, dari sini kalian lurus saja nak. Nanti kalau sudah ketemu persimpangan gang, kalian ke kanan. Kalian tinggal belok saja terus lurus. Nanti kalian akan ketemu musola di sana. Oh, terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu kami mohon pamit dulu. Assalamualaikum.
Setelah percakapan aku dengan bapak-bapak itu, beliau langsung kembali ke posisi awal yang diulang-ulang. Kami kemudian langsung bergegas pergi ke musola itu dengan langkah kaki yang cepat. Setelah berjalan beberapa menit, kami kemudian melihat sebuah musola di sebelah kiri dengan jalan halaman yang sangat luas. Musola itu seperti musola pada umumnya dan ada beduk di teras musola yang sudah usang. Kami kemudian masuk ke halaman musola itu. Aku langsung membuka sepatu dan masuk ke dalam musola untuk meminta izin mendirikan tenda di halaman musola itu. Setelah mencari-cari, aku tidak menemukan pengurus musola yang seharusnya ini akan memasuki waktu maghrib. Seharusnya sudah ada marbot yang akan mengumandangkan azan, tetapi di musola ini tidak ada sama sekali. Kemudian aku melihat Daniel yang sudah tidak sabar ingin makan. Dia langsung mengeluarkan kompor dan beras untuk dimasak. Sini, berasnya. Biar aku cuci di tempat wudhu aja. Aku kemudian membawa beras dengan panci kecil untuk dicuci. Setelah sampai, aku kemudian membuka keran. Tetapi tidak ada air yang keluar sama sekali dari keran itu. Kemudian aku kembali ke Daniel dan menyuruhnya untuk langsung dimasak saja karena tidak ada air di sana. Langit pun sudah semakin gelap. Iqbal berinisiatif untuk azan di musola itu. Dia kemudian masuk untuk mencari mikrofon yang ada di sana. Setelah dicoba, mikrofon itu tidak mau berbunyi. Sepertinya mesinnya tidak ada listriknya. Aku kembali menyuruhnya untuk menyalakan lampu musola itu, tetapi lampu pun juga tidak menyala. Aku melihat rumah di sekitar tidak ada juga yang menyala. Orang-orang yang lewat, aku lihat juga masih dalam posisi kegiatan yang diulang-ulang. Kemana perginya Panji sama Rido ya? Ucap Iqbal sambil mengusap-ngusap kepalanya. Iya, aku jadi khawatir nih Bal sama mereka. Apa mereka tersesat ya di hutan tadi? Gini aja deh, apa kita balik lagi aja ke tempat tadi ya? Jangan Bal, mendingan besok pagi aja kita pergi ke kota untuk meminta bantuan tim SAR, biar kita juga ada sinyal untuk menghubungi keluarganya mereka. Dan besok kita ke rumah kepala desa ini, siapa tahu mereka bisa bantu mencari kawan kita kan? Kami bertiga mengobrol dengan suasana yang merinding dan ngeri dengan pikiran yang dalam keadaan bingung. Kami kemudian memutuskan untuk membangun tenda saja di halaman masjid ini sambil menunggu nasi yang kami masak matang. Setelah tenda selesai dibangun, aku lihat nasinya juga sudah matang. Kami kemudian makan dengan lahap dengan lauk tempe kering dan kerupuk yang masih tersisa di dalam ransel. Tiba-tiba pada saat makan semua lampu rumah di sekitar musola menyala semua. Lampu yang ada di musola itu juga tiba-tiba menyala. Seketika itu langsung terdengar azan dari marbot musola itu. Kami segera menghabiskan makanan dan kemudian membereskannya. Kami bertiga langsung ke tempat wudhu. Aku coba-coba buka kerannya, ternyata airnya langsung keluar. Kami pun langsung berwudhu dan masuk ke dalam musola. Aku lihat di dalam musola tidak ada yang berbeda sama sekali. Kami bertiga langsung duduk di belakang marbot yang sedang azan itu. Marbot itu menggunakan jubah putih dan peci berwarna putih. Setelah azan selesai, mikrofonnya ditaruh di bawah. Kemudian beliau langsung melakukan sholat sunnah. Setelah itu beliau langsung iqomah. Seketika kami berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib. Anehnya, tidak ada sama sekali warga sekitar yang datang untuk melakukan sholat berjamaah di musola ini. Hanya kita bertiga yang menjadi makmumnya. Setelah selesai sholat, Daniel tiba-tiba keluar sendirian. Tak lama kemudian, Daniel masuk dan memanggil kami berdua. Aku langsung keluar dari musola dan melihat di depan tenda sudah ada Panji dan Rido yang kelelahan dengan nafas yang tak beraturan. Tiba-tiba Panji dan Rido berdiri di depan musola dengan nafas ngos-ngosan. Kalian pada pergi kemana sih? Kita cari-cari kok nggak ada. Wele, aku tadi hampir dapat ayamnya, tapi gara-gara si Rido nih ngagetin aku dari belakang, ayamnya malah lari. Aku mengejar si Panji nih sampai di sebuah persawahan. Oh iya, kalian kok bisa sampai di sini sih?
Kami sampai di sini mengikutin kalian juga kan tadi? Tadi kita berdua setelah sampai di persawahan itu, kita bertemu kakek tua yang membawa kayu bakar. Sepertinya dia baru keluar dari hutan. Orang tua itu yang mengajak kami ke kampung ini. Lah terus kakek itu kemana, Rido? Kakek sialan itu tadi mengajak kita berdua ke rumahnya. Tiba-tiba dia ngasih minum air, tapi di dalam gelasnya banyak banget belatungnya. Memang gila sih kakek itu. Iya, masa kita disuruh minum air yang ada belatungnya? Mana bau banget lagi. Aku aja hampir muntah tadi. Kita berdua menolak. Kakek itu malah marah-marah ke kita dan katanya mau menjadikan kami cucunya. Memang gila itu kakek sialan. Untuk kita berdua pura-pura masuk ke toilet yang ada di luar rumahnya dan langsung lari ke sini. Terus, kalian tadi dikejar nggak? Enggak sih. Kakek itu tidak mengejar, tapi malah berteriak ke kita dengan suara yang sangat seram. Aku melihat wajahnya juga seketika itu berubah menjadi seram dan muncul tanduk di kepalanya. Makanya kita berdua lari dan mendengar azan dari musola ini. Iya coy, tapi kalau kita tadi sampai ketangkap, aku pukul si kakek itu. Kalau kalian nggak ketemu orang gila kan di sini? Enggak, tapi kayaknya ada yang aneh di kampung ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kalian lihat nggak orang-orang di kampung ini? Kelakuannya agak nyeleneh gitu. Iya, memang agak aneh juga sih. Kenapa di sini ada perkampungan ya? Terus bagaimana ini? Kita balik aja ke tempat tadi. Kita kembali melanjutkan mendakinya. Iya, besok pagi aja kita lanjutkan pendakinya. Kan Rido sama Panji sudah ketemu. Kalian berempat lanjutkan saja mendaki. Aku mau di sini dulu lihat-lihat cewek di kampung ini. Cewek-ceweknya sangat cantik sekali. Minimal aku dapat satu lah nanti. Lah, kamu kok gitu sih? Rencana kita kan untuk mendaki, bukan malah cari cewek. Sudahlah, nanti aku balik ke parkiran kok. Orang sini pasti tahu jalan ke parkiran tempat awal kita mendaki. Nanti aku tanya sama mereka. Panji, kamu jangan buat masalah deh. Nanti kita dikira orang jahat di kampung ini, bagaimana? Dikeroyok nanti kita. Kalian jangan khawatir, aku bisa jaga diri. Kalau ketemu sama kakek itu lagi, lihat nih, aku bawa apa? Panji sambil mengeluarkan sebelah pisau dari ranselnya. Panji, kamu jangan nekat deh. Enggak kok, ini cuma buat nakutin orang saja kalau mereka berani macam-macam sama aku, kata Panji dengan nada sombong. Tiba-tiba di tengah percakapan kami, bapak yang menjadi marbot di musola itu tiba-tiba keluar dan memotong pembicaraan kami. Assalamualaikum. Kami langsung serentak menjawab. Waalaikumsalam, Pak. Maaf telah mengganggu percakapan kalian. Bapak ini tampak ramah sekali kepada kami. Setiap beliau berbicara, wajahnya selalu tersenyum. Iya Pak, tidak apa-apa. Ada apa ya Pak? Ayo kalian duduk di sini dulu. Kami semua langsung duduk di teras musola. Rido dan Panji kemudian membuka sepatu. Mereka pergi cuci muka di tempat wudhu. Kalian dari mana, Nak? Kami habis mendaki, Pak. Kami semua bukan orang kampung sini, Pak. Oh, begitu. Terus kenapa kalian bisa sampai di kampung ini? Iya, Pak. Aku dan teman-teman kami tadi mengejar ayam di hutan. Kemudian tiba-tiba kami sampai ke kampung ini, Pak. Ayam hutan yang hijau ya? Iya Pak, kok Bapak bisa tahu ya? Kalian bisa sampai ke kampung ini karena ulah kalian sendiri yang tidak mematuhi aturan. Ayam hutan hijau itu seharusnya jangan kalian kejar. Loh, memangnya kenapa Pak? Itu ayam milik kakek yang tinggal di ujung kampung ini. Aku heran mendengar kata-kata beliau. Apakah itu milik kakek yang diceritakan Rido dan Panji? Kalau begitu,
Kalian cepatlah keluar dari kampung ini sebelum petaka menghampiri kalian. Itulah kata-kata dari Bapak Marbot itu. Kemudian bapak itu masuk kembali ke musola. Pak, tunggu pak. Maksud bapak itu apa ya pak? Keluar dari mana pak? Aku terus memanggil bapak itu. Bapak itu masuk ke dalam musola seketika langsung menghilang. Rido kemudian masuk ke musola untuk mengejar Bapak Marbot, tetapi tidak menemukannya. Kami merasa takut dengan perkataan beliau dan memutuskan untuk meninggalkan kampung ini besok pagi. Kami berempat pun berdebat dengan Panji yang ngotot mau bermalam di sini. Setelah kami berdebat lama dengan Panji, akhirnya Panji setuju untuk pergi besok pagi, meninggalkan kampung ini.